diatur semua. Ya, misalkan tanah ini sebetulnya adalah tanah kas desa misalnya. Yuk kita buatin tanah kas desa. Memang karena tanah kas desa waktu dulu tuh nggak ada pembukuannya yang baik gitu ya. Dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Kata notarisnya misalnya atau kata PPAT mengatakan ya wis lu rubah aja. Lu bentar gue bikinin dah. Nah, iya, ini caranya gini nih. Nah, itu turut serta. Itu pidana. Kalau dibuktikan, terbukti jajan. Nah, itu. Tapi kalau tidak terbukti, aman-aman aja. Ya, kembali lagi. Tapi kan moral lagi ya. Harus cerita tentang bahwa yang begituan mah kan bisa terungkap gitu ya. Pasti. Suatu saat pasti akan terungkap. Nah, kenapa? Kalau memang batasan sebatas itu, apakah memang karena masih PP sehingga tinggal ciduk dijadikan penahanan? Ya, kadang-kadang gini. Itu pemahaman terkait dengan bahwa harus ada 2 alat bukti yang cukup itu yang kemudian dipakai tangkap tahan. Alat buktinya sendiri misalkan apa gitu ya. Itu yang padahal harus dilakukan pendalaman gitu ya. Kalau terkait dengan jabatan sebetulnya harus ada pendalaman, makanya dalam konteks notaris misalkan gitu ya, kan harus melewati MKNW kan. Ya kalau notaris. Nah, makanya itu yang kemudian pola itu harus kemudian dipakai juga dalam konteks PPAT. Oh, diadopsi yang tadi saya bilang. Artinya kalau misalkan sebelum diperiksa MKNW ya nggak boleh dong main status aja gitu ya. Dicomot orangnya, dicomot aktenya. Iya. Ketika dibaca, oh ini palsu. That's it. Berarti kan celahnya besar sekali dong Bang di PPAT untuk terjadi hal seperti itu. Ya, kembali lagi kalau bicara tentang konteks notaris, konteks PPAT gitu ya, ada adagium bahwa ada praduga sah dan praduga bertanggung jawab, itu aja. Ini kalau ini yang kasus-kasus yang belakangan ini praduga sah atau praduga bertanggung jawab? Ya, tidak berpikir adanya praduga bertanggung jawab gitu. Jadi tidak membuat akte dengan prinsip kehati-hatian gitu, itu aja. Duganya ke sana. Tapi ternyata kan tidak. Nah, ketika kalau Kang Udin lihat beberapa kasus ini, berapa besar yang ternyata itu kasarnya ya, bahasa kasarnya salah tangkap? Iya, kalau bahasa kasarnya kan gitu. Susah sih ya, susah diinikan ya, susah dipetakan kalau gitu ya. Kalau yang saya tidak dalam tanda petik mengalami sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan pengacara, pertanyaan-pertanyaan hakim gitu ya. Kemudian di dalam tuntutannya, rentutnya, rencana penuntutannya gitu ya. Kalau dilihat dari situ saya agak sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sudah melihat itunya tuntutannya gitu ya, atau dakwaannya itu kita bisa menilai, oh ini nggak bener nih. Ini salah tangkap ini berarti. Ya, istilahnya itu tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi terlalu sumir, terlalu lebay gitu ya. Tapi kan dalam artian sangat disayangkan kalau memang ternyata sudah sesuai, sudah dicek sesuai dengan kewenangannya, dia harus melakukan apa tahapan-tahapannya, dicek, oh ini sudah clear, oh ini benar keinginan para pihak, ternyata para pihak pun mengakui, tapi tetap ditahan kan sayang kan? Karena itu tadi, karena diduga dia membuat akte palsu, karena tanda tangannya di luar daerah. Nah itu yang itu tadi kembali lagi ke dalam pemahaman yang harus sama. Nah itu berarti langkah ke depan untuk organisasi khususnya terutama IPAT apa Kang? Apakah memang sebatas MOU saja cukup? Ya, menurut saya sih memang harus banyak menyelenggarakan semacam seminar gitu ya. Tapi mendatangkan teman-teman dari instansi lain gitu ya, kepolisian, kejaksaan gitu ya. Tapi levelnya di tingkat pusat ya, artinya bukan hanya di daerah gitu ya. Karena biasanya daerah itu mempola dari pusat kan. Kalau udah seperti itu dilaksanakan, insya Allah sih mungkin tidak ada kesenjangan lagi gitu ya. Karena sebetulnya ini kan salah satu bentuk kesenjangan gitu ya, dalam konteks pelaksanaan suatu peraturan perundangan gitu ya di daerah-daerah.